نويت التعلم نويت التعلم والتعليم والتعليم والتذكر والتذكر والتذكير والتذكير والنفع والنفع والانتفاع والانتفاع والإفادة والإفادة والاستفادة والاستفادة والحث والحث على التمسك على التمسك بكتاب الله بكتاب الله وسنة رسوله وسنة رسوله والدعاء والدعاء إلى الهدى إلى الهدى والدلالة والدلالة على الخير على الخير ابتغاء ابتغاء وجه الله وجه الله ومرضاته ومرضاته وقربه وقربه وثوابه. وثوابه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan juga barokah umur panjang insyaallah. Dan dengan nikmat-nikmat itu kita alhamdulillah sore hari ini masih dapat istiqomah, dapat bermuajahah dalam majlis yang insyaallah penuh barokah ini. Amin. Dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah di dalam jalan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap teraturkan dalam junjungan kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan kelahiran beliau, dengan cahaya beliau, kita semuanya menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang disebutkan oleh Allah, kita barokah menjadi umat Rasulullah, kita menjadi umat yang terbaik yang pernah Allah turunkan di muka bumi, dan kelak tidak akan ada umat yang senantiasa mendapatkan syafaat dari nabinya kecuali kita, umat Kanjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa barokah bulan Maulid ini kita diakui sebagai umat beliau yang senantiasa kelak mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Insyaallah minggu depan kita Maulidan ya. Nanti waktunya kita ini. Hari ini kita lanjut pembahasan kitab Safinatun Najah. Masih membahas tentang Arkanul Islam, rukun-rukun Islam yang 5. Sekarang sampai kepada yang ke 5. Kemana? Yang mana? Musim Ramadan. Saumu Ramadan. Oh, belum itu ya? Belum. Kemarin zakat. Oke, baik. Wa saumu Ramadan. Ya. Sebelum ke itu kita loncat dulu ya. Apa namanya? Yang kelima dulu. Wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Haji. Haji. Di situ halaman berapa? 15. Di yang kitab biru itu halaman Pak Zafira halaman berapa? 15. Pak Nia sudah ketemu? Pak Fitri sudah ketemu? Putri sudah? Sudah ketemu, Lut? Kansa sudah? Di sini halaman 62. Dibaca dulu, Kansa. Bismillah. Wa hajjul baiti ini Bismillahirrahmanirrahim. Wal hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al hajju lughatan al qasdu wa syar'an qasdul baiti biniyatin nusuk. Wal baitu Ka'bah wa makna istita'ah ataka wa qadara
wasabilu lughatan Tariq. Terus lanjut Lutfi. Al-makna Al-ma'na annal khamis min arkanil Islam qasdul ka'bati bil haji ala man wajada qasdul ka'bati qasdul ka'bati bil haji ala man wajada zadan zahaban wa iyaban wa nafaqata ma talzamuhu nafaqatuhu muddata zahabihi wa iyabihi wa markuban in kana bainahu wa baina makkata marhalatani au akthar ma'as ijma' bi baqi syurutil wujubi al-madhkurati fi mahalliha terus lanjut wa kama yajibul hajju ala man dzukira tajibu alaihil umratu wa hiya arkanul imani wahya lughatan bawahnya Mas wa hiya lughatan az-ziyaratu wa syar'an qasdul baiti bi niyyatin nusuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi asrarihi wa bi asrarikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Hari ini kita membahas rukun Islam yang kelima, yaitu pergi haji bagi yang mampu. Sudah ada yang pernah pergi haji? Belum ya? Insyaallah nanti tahun depan. Amin. Dan kita bareng-bareng. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yaitu yang kelima, haji ke Baitullah. Haji ke Baitullah atau ke Ka'bah, ke rumah Allah. Man istata'a, bagi orang yang mampu, ilaihi, atasnya, sabila, untuk melakukan perjalanan haji. Untuk melakukan perjalanan haji. Sudah? Al-hajju lughatan, haji secara bahasa artinya adalah al-qasdu, yaitu bermaksud. Haji secara bahasa artinya al-qasdu, yaitu apa? Wa syar'an, secara istilah, haji adalah qasdul baiti bin niyatin nusuki, bermaksud ke Baitullah biniyatin nusuki, dengan niat beribadah. Dengan niat beribadah. Koma, sampun. Wal baitu, al baitu, rumah itu maksudnya apa? Di sini adalah al Ka'batu, yaitu Ka'bah, rumahnya Allah.
Ampun. Wa makna istito'a adalah atau wa qadara. Artinya sama-sama mampu. Artinya mampu. Wasabilu lughatan, sedangkan as-sabil secara bahasa artinya sabil adalah at-thariq, yaitu jalan. Titik. Selanjutnya maknanya kita selesaikan dulu. Annal khamisa, bahwasannya yang kelima, min arkanil Islam, dari rukun-rukun Islam, qasdul ka'bati bil haji, adalah bermaksud ke Ka'bah untuk haji. Bermaksud menuju Ka'bah untuk haji. Sudah. Alaman wajada, bagi atau atas orang yang memiliki, zadan, bekal, zahaban, ketika pergi atau berangkat, wa iyaban, dan kembalinya, ketika pergi dan kembalinya. Koma. Wa nafaqata man talzamuhu, dan memberi nafkah kepada orang talzamuhu nafaqatuhu, kepada orang yang biasanya dinafkahinya. Muddata dhahabihi wa iyabihi, selama muddata itu selama, dhahabihi wa iyabihi, selama pergi sampai kembalinya. Namun, ini adalah tentang syarat sebelum dia pergi haji ya. Tadi yang pertama apa? Syaratnya itu dia berniat ke Ka'bah untuk pergi haji. Ya, untuk pergi haji. Ya, bagi siapa haji ini? Bagi orang yang memiliki bekal ketika pergi dan juga kembalinya. Yang kedua syaratnya, bagi orang yang pergi haji itu wajib juga untuk apa? Memberikan nafkah kepada orang yang biasa dia nafkahi selama dia pergi sampai kembalinya. Gitu. Yang ketiga sekarang, wa markuban, kendaraan atau memiliki kendaraan, gitu ya.
in kana bainahu wa baina Makkah marhalatani aw akthar. Memiliki kendaraan jika jarak antara rumahnya wa baina Makkah dan Mekah, jarak antara rumah ke Mekah gitu. Marhalatani au aktsar, yaitu 2 marhalah atau lebih. Yaitu 2 marhalah atau lebih. Ini yang keberapa tadi? Yang ketiga. Yang keempat, ma'a istijma'i baqiya syurutil wujubil madhkura fi mahalliha. Bersama kumpulan-kumpulan baki dari sisa syurutil wujubi, syarat-syarat wajib haji, al-madhkurati fi mahalliha, yang akan disebutkan nanti di bab selanjutnya gitu. Yang akan disebutkan di bab selanjutnya. Maksudnya nanti akan ada syarat-syarat wajib haji itu selain 4 ini, selain 3 tadi ya. Nanti pada bab tentang pembahasan haji itu nanti dalam kitab ini adalah nanti paling buncit belakang. Waduh, ya, sabar. Nanti akan disebutkan juga syarat-syarat wajib yang lain. Kita lanjut dulu sampai selesai, baru nanti saya jelaskan. Wakama, dan sebagaimana yajibul hajju, diwajibkan haji. Dan sebagaimana diwajibkan haji ala man dzukir, atas orang yang disebut tadi di atas gitu ya. Dan sebagaimana diwajibkan haji atas orang yang disebutkan di atas tadi, pembahasan tadi, tajibu alaihi al-umratu, diwajibkan pula untuk umroh. Diwajibkan pula untuk umroh. Wahia lugotan, umroh secara bahasa itu artinya apa? Az-ziyaratu, yaitu ziarah atau mengunjungi. Sampun. Wa syar'an, secara syariat artinya umroh tadi sama kayak haji ya. Yaitu qasdul baiti biniyatin nusuk. Apa tadi haji? Bermaksud untuk beribadah, menuju Ka'bah untuk dengan niat untuk ibadah. Sama artinya kayak haji secara syariat. Titik. Selesai. Sudah paham? Sudah jelas? Sampun? Kalau sudah jelas, sudah selesai, kita pulang. Sudah jelas kok. Dua marhalah. Baik, 2 marhalah. Nanti kita bahas gitu. Oke, kita bahas dari awal. Jadi kita ngajinya gitu ya, biar nanti runtut. Jadi kita asai dulu, kita artikan, baru nanti saya menjelaskan. Ya. Makanya ngaji di sini tuh wajib bawa catatan, bawa pulpen.
Ibarat orang mau perang, sampeyan kate perang, gak mau pedang. Cul-culan bonek mati sampeyan. Ya. Jadi kita ini ibarat jihad fisabilillah ya, maka harus punya alat. Ya. Adawatul madrasah kalau di sekolah itu namanya, ya. Maka kita lagi membahas tentang haji, ya. Hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Perginya haji seseorang ke Baitullah bagi siapa? Bagi yang mampu untuk melaksanakan perjalanan haji, gitu. Haji itu secara bahasa artinya al-qasdu, yaitu bermaksud. Artinya bermaksud, punya niat. Al-umuru bimaqasidiha. Ada sebuah kaidah mengatakan al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara apapun, segala perbuatan apapun itu bimaqasidiha, tergantung dengan maksud-maksudnya, tergantung dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu bergantung kepada niat. Maka kalau haji itu perlu maksud dulu. Sebelum Anda berhaji, aku pengen haji. Apa? Macam-macam kan? Orang pengen haji itu macam-macam. Nah, di sini di dalam kitab ini disebutkan haji secara syariat itu adalah qasdul baiti biniyatin nusuk, yaitu pergi haji berniat untuk ibadah, bukan niat yang lain. Maka maksud-maksud itu penting sebelum kita berangkat untuk pergi haji. Kadang ada orang dia itu niat pergi haji tapi hanya untuk apa? Gaya pantes-pantesan tok lah. Gaya-gayaan shopping ya, apa traveling. Oh, haji kok traveling. Sehingga kadang dia itu haji ya, tapi malah ketika pulang dia banyak membawa oleh-oleh, tuku jam, terus tuku apa nih? Tuku gamis, tuku emas, di kono. Kan begitu ya? Apa? Kurma. Kita di pasar. Pasar ya akeh. Senang Mekah mana ya. Banyak oleh-olehnya. Ya nanti dilihat. Ya, niatnya apa orang ini? Atau kadang nanti di sana selfie. Ya kan? Lagi di Baitullah nih. Vlog. Selawatan di depan makam Kanjeng Nabi nih. Apakah enggak boleh? Boleh, tapi ingat ya teman-teman, ini niat diperbaiki dulu. Kadang orang itu kudu fokus ke hajinya, fokus selfie-nya. Nggih napa nggih? Nggih. Delon, wong haji ku kena diteni. Lek fotone akeh, wah iki gak bener iki niate. Bolehlah foto. Ya, 1-2 lah buat kenang-kenangan boleh. Ya. Tapi ojo akeh. Maksudnya jangan sampai kemudian hajinya itu rusak gara-gara itu tadi. Wong sampai niat haji untuk apa? Untuk ibadah, bukan untuk travel. Bukan untuk apa? Lek sampai niat ngelencer, gak usah nang di Mekah. Eman-eman. Ya kan eman-eman. Aja sama duit-duit akeh, langsung kono nang Itali. Ya nang Venesia numpak perahu ya. Turki. Kan iso ngono. Kok usah nang Baitullah. Lah apa nang Baitullah kok diniati? Mejeng traveling gak usah. Eman-eman entek pahalane. Ya, mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah untuk haji. Amin. Amin ya Allah. Niate kudu bener dhisik. Ya ini al-qasdu. Ya, untuk apa ibadah. Wal baitu, dan bait itu artinya Ka'bah ya, Ka'bah itu ya. Lalu kemudian makna istito'ah itu adalah mampu. Nah, nanti mampu di sini itu ada 3 kriteria mampu. Istito'ah itu 3 mampu ya. Yang pertama mampu secara finansial. Mampu secara finansial, punya uang. Ya, ojo bonek aku gak duit tapi pengen haji. Terus ya kok gandol pesawat mati kok. Ojo di padakno mbek gandol truk ya. Ya. Harus punya bekal. Yaitu finansial. Sekarang orang daftar haji itu berapa? 35 juta. Tapi antri. Anggap misalkan Mbak Nia ini mau daftar haji insyaallah tahun ini. Amin. Iku antri 10 tahun. Iku paling minimal. Ya, minimal. Tapi lek haji plus sing bayare 120 iku sak wong. 120 juta rek kudu 1000 rek. Lek 1000 tak bayari kabeh budal ae. Juta. Iku plus langsung budal. Ya, tahun ngarep langsung budal. Gak usah ngenteni, gak usah antri. Ki VIP. Tapi lek pengen cepet,
lek duit. Ya. Nah, sing biasa 35 juta itu nunggu minimal 10 tahun sekarang. Iku wis untung-untungan 10 tahun. 20 ya. Kadang ada yang 15 20 tahun. Ya. Ya, tapi mudah-mudahan kita ditakdir oleh Allah ya. Amin, amin. Mumpung seneng kabeh duit wis ayo langsung ya. Anu belum nikah. Oh iya, nikah apa-apa. Apa? Kalau modele kok Saipul iki wis. Wah, dandang iki. Ya, oke. Itu mampu. Yang pertama tadi apa? Mampu secara finansial. Yang kedua, mampu untuk melaksanakan, artinya mampu secara fisik. Tadi secara finansial, ya, terus kemudian fisiknya. Kalau ada orang dia tuh sakit-sakitan, mungkin tua renta, lumpuh lah katakan. Tapi dia kaya raya, mampu untuk haji. Gorong tahu haji. Maka bagaimana orang ini? Maka ya enggak dikatakan dia mampu. Artinya enggak wajib haji. Jelas? Tapi nanti ada ilahnya. Dia mampu secara uang, tapi enggak mampu secara fisik. Tetap hakikatnya dia wajib haji. Dengan jalan apa? Nanti dengan jalan dia, yaitu haji badal. Biayai uang. Mungkin dulur atau siapa ya. Pokoknya pernah haji. Sama tak sangoni budal kaji. Duh, tenan lagi bang. Yo. Cuman gak mimpi ya bang. Enggak temenan iki. Budal kaji tak sangoni, wis tak daftarno, ya iki sangumu 10 juta, kurang. Koyoke kurang. Tak tambahi. Ya, sudah, berangkat. Boleh. Tapi nanti niatnya si yang badal haji itu adalah niat menghajikan siapa? Si mbah. Pahala ini nanti buat siapa? Buat si mbah. Apakah yang menghajikan tadi enggak oleh pahala, Ustaz? Boleh, dapat. Insyaallah dapat. Gak mungkin kan? Terus Allah kemudian kan gak oleh, kan badan. Tapi dia enggak ya oleh sangu, minimal oleh sangu lah. Tapi dia enggak dianggap haji waktu itu. Paham? Namanya kan haji badan, membadani, ganteni. Jelas ya? Ini yang kedua, mampu secara fisik. Yang ketiga, mampu memungkinkan perjalanan. Ya, memungkinkan perjalanan. Nanti ini dibahas di bab haji sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Ini sekilas kita bahas. Memungkinkan perjalanan. Maksudnya apa? Kalau seandainya jamaah haji itu kemudian dikasih kabar oleh pihak KBIH-nya, mending kali budal. Sekarang dikabari, malam dikabari, saat ini di Saudi itu terjadi badai. Mungkin badai apa? Badai corona ya? Enggak ya? Badai, ya apalah, badai itu. Badai. Sehingga tidak mungkin untuk pesawat terbang itu melintasi daerah sana. Maka muncullah, keluarlah yang namanya himbauan untuk tidak berangkat. Mana budal ini sana? Wes, sudah. Maka kalau ada kabar begitu, ya, namanya tidak memungkinkan, ya, lek sampean terus berusaha menerjang itu, ya, dengan dalih, wes aku pokoknya budal, aku kadung niat terus enggak budal, wis urusan mati gak mati apa jare Gusti Allah, mati konyol sampean. Kalau ada bahaya melintang, maka jangan diterjang. Itu makna daripada memungkinkan untuk melaksanakan perjalanan. Sehingga bagaimana? Ya kalau memang ada bahaya di jalan, maka ojo budal. Ulah batal haji, ya batal. Ngulang tahun ngarep. Gak apa-apa. Karena Anda dianggap tidak mampu. Jelas. Karena ada bahaya. Maka kalau ada bahaya, kita dilarang untuk berangkat. Lek sampean ngotot untuk berangkat, ya itu sama dengan Anda itu bunuh diri, setor nyawa teman. Jelas? Atau mungkin ada yang lain, misalkan ternyata mungkin di langit itu lagi ada demo besar-besaran seekor burung. Burung-burung itu demo mungkin, ya. Sehingga di blokade, ya, burungnya demo, gak iso liwat. Yang jangan berangkat. Jelas ya? Jangan berangkat. Bu demo apa karo kok demo. Maka jangan berangkat. Ini dikatakan
Mampu secara finansial, fisiknya mampu, dia nggak sakit-sakitan, kuat. Ya, yang ketiga memungkinkan untuk perjalanan. Selama apa? Selama di waktu-waktu asyhurum maklumat, ya, di waktu-waktu haji. Kalau orang Indonesia itu biasanya Syawal itu wis berangkat haji, banyak yang berangkat. Atau kadang bulan Dzulqa'dah itu berangkat, sebulan sebelumnya harus berangkat. Itu orang Indonesia. Ya, kadang begitu. Jadi lama di sana. Makanya orang haji, jamaah haji Indonesia itu pakai haji tamattu. Tamattu itu umroh dulu baru haji. Sama lek haji ku wis pasti umroh lho ya. Lek haji ku wis pasti umroh. Sak paket iku. Kudu mek oleh haji tok umroh engko dhewe ndak. Tapi kalau umroh itu ya sendiri. Artinya nggak harus di bulan haji. Ya. Maka kalau orang umroh itu lek daftar sekarang itu 20 jutaan, kurang lebih 20 juta. Ya, macam-macam lah. Tapi kalau haji itu ya plus umroh ngono rek. Jadi sama haji itu Indonesia itu karena dia itu berangkat jauh-jauh hari sebelum tanggal Arafah, hari Arafah tanggal 9. Maka mereka daripada nganggur di sana, ya wis umroh dhisik. Nglakoni umroh, mari ngono terus hajinya nanti tanggal 9. Begitu. Nanti kita bahas lebih jauh tentang haji ini di pembahasan yang terakhir. Insyaallah ya. Ini sekilas saja. Yang kelima daripada rukun Islam tadi adalah berangkat haji bagi yang mampu. Syarat wajib haji, ya syarat sebelum berangkat tadi yang pertama bermaksud pergi ke Ka'bah untuk haji bagi orang yang memiliki bekal. Bekal baik ketika pergi maupun pulang. Jadi cul-culan. Kalau nggak mampu secara bekal ini ya sudah nggak usah berangkat. Yang kedua, dia juga wajib menafkahi orang yang biasa dia nafkahi. Mungkin dia itu kepala keluarga, ayah misalkan. Dia mau haji sendirian. Di rumah meninggalkan istri dan anaknya. Maka bagaimana? Ya wajib dinafkahi. Kalau enggak, misalkan dia cukup untuk berangkatnya dia saja. Tapi untuk menafkahi si anak istrinya enggak ada. Maka bagaimana? Ya enggak usah berangkat. Cuk berangkat. Enak sampai berangkat haji. Lah anak bojomu di omah. Saulan, Jes. Kaliran mangan opo? Ndak boleh. Poso Daud. Sampean seneng ndek kono anak bojomu senep. Mulai wis kuru kabeh lho, kok kuru kabeh. Pangling. Busung lapar ya. Yo awakmu sing gak paham, Dul. Paham ya? Jadi kudu duwe ilmune. Amal itu harus punya ilmu, ya. Kalau orang itu beramal tapi nggak punya ilmu, ya itu mang akhir. Pokok budal aku mampu kok. Ya mampu lah, tapi keluargamu. Nah, maka kalau pas-pasan begitu, jangan berangkat haji dulu. Afdol Anda itu apa? Ngurmat iki anak bojo. Iki keluargamu, iki anak bojomu. Kecuali kalau ada lebihan dikasih saulan ini dek tak saulan yo. Tunggu aku yo. Muga-muga jadi haji yang mabrur nggih amin. Tak sangon dek piro? Mas 1 juta. Iku langsung Mas, gak usah balik. Ya, sing suwe di kono. Ya sing suwe dari bojone. Nah, alhamdulillah ini jadi harus ada apa? Nafkah buat keluarga yang biasa dia nafkahi. Lalu syarat wajib haji yang ketiga yaitu adanya kendaraan tadi. Kalau seandainya jarak rumahnya sampai ke Ka'bah itu 2 marhalah. Nah, tadi ada yang tanya, 2 marhalah itu berapa? 2 marhalah itu sekira, ini menurut Imam Syafi'i ya. Syafi'i saja kita bahas. Nanti banyak, karena 4 mazhab itu beda. Imam Syafi'i mengatakan 2 marhalah itu adalah sekira jarak 82 km. 82 sampai 84 km. Iku lek di jarak Malang Surabaya. Itu 2 marhalah. Jadi seandainya jarak rumahnya dia ke Ka'bah itu koyok Malang Surabaya, maka dia wajib pakai kendaraan. Kendaraan di sini apa? Terserah. Mbuh sepeda motor, mbuh mobil, mbuh pesawat, mbuh bentor, ya, mbuh becak, pokok kendaraan. Saja. Kalau jarak rumahnya dia sampai Ka'bah minimal 2 marhalah tadi atau lebih. Nah, kalau kurang dari 2 marhalah tadi bagaimana? Misalkan mek 10 km, maka bagaimana? Ya nggak wajib pakai kendaraan.
uklam tahes boleh. Ya, uklam tahes. Ya jalan sehat. 10 kilo, ya lumayan. Paling 10 kilo itu lek melaku 1 jam. 1 jaman. Gak sampai 1 jam. Lek melaku nih ke keong lebih ya. Kalau lek cepat gak sampai 1 jam. Bagi yang lebih dari 2 marhalah maka wajib hukumnya pakai kendaraan. Ma'a istijma' bersamaan dengan kumpulan-kumpulan dari sisa daripada syarat-syarat wajib yang nanti akan dibahas. Ini syarat wajib haji. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Oke. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan tentang haji? Sebelum saya lanjut, silakan. Tidak ada? Oke. Perkara yang badal lagi Ustaz. Ya. Kalau semua yang membadali itu tadi belum haji itu. Oke. Syaratnya membadal haji itu harus haji dulu. Dia harus pernah haji minimal sekali. Lek gurung enggak boleh. Ini inda Syafi'i. Ini perbedaan pendapat. Termasuk nanti jarak 2 marhalah itu berbeda pendapat ulama. Syafi'i tadi mengatakan 82 sampai 84. Nanti Imam Malik itu mengatakan 2 marhalah itu 12 kilo. Sehingga menurut mazhab Imam Malik itu 12 kilo orang boleh jamak qashar sholat. Jadi saya kan ngajar di Gondang Legi nih. Jarak itu dari sini ke sana 20 kilo. 20 kiloan ya. Maka kalau saya ikut mazhab Malik, maka boleh bendino jamak qashar sholat. Wah, enak ini. 12 kilometer. Imam Abu Hanifah mengatakan 6 kilometer, ekstrim mana ini? 6 kilometer kan ini ke pasar. Jamak qashar. Boleh. Ya. Tapi kita ikut Imam Syafi'i, ya sudah, kita ikut Syafi'i yaitu 84 kilometer. Nah, baru boleh dia jamak qashar salat. Ini kalau kita bahas jamak qashar. Apun ya, paham ya? Harus haji dulu. Ada lagi? Enggak ada. Dan haji ke Baitullah itu wa huwa wajibun 'alal mustati', sudah tadi ya. Wajib bagi orang yang mampu. Wa fi'luhu yukaffiru shaghair wal kaba'ir. Bagi orang yang melaksanakan haji itu maka fadilahnya Allah akan menggugurkan atau mengampuni dosanya, dosa kecil maupun dosa besar. Yaitu haji mabrur ya. Bukan haji mabrung. Haji mabrung ku ya sing syukur haji mang ya. Mabrung lewat pesawat ya terus ngevlog. Lagi di atas nih. Terus kenapa? Ya. Ya itu berarti haji mabrung gitu ya. Jadi nanti kalau haji wis enggak usah banyak-banyak ini ya, selfie atau apa ya, pamer-pamer foto enggak usah. Bolehlah sesekali untuk kenang-kenangan saja ya. Khawatir masalah niat tadi lo ya, bermaksud untuk ibadahnya hilang nanti. Hatta apa ini? Ittiba'atu sampai dengan tuntunannya. Ya, maksudnya haji itu wajib dengan tuntunan tadi. Wahya uququl adamiyyin in mata fi hajjihi aw ba'dahu wa qabla at-tamakkuni min adaiha. Maka ini termasuk hak-haknya manusia jika dia itu mati di dalam hajinya ketika melaksanakan haji atau setelahnya atau bahkan sebelum haji. Wis niat haji, wis daftar haji 35 juta. Tapi ngenteni dalam masa menunggu tadi anggap 10 tahun. Wis mlaku 5 tahun iki, gorong berangkat ya. 5 tahun wis daftar haji, wis niat haji, lah kok ternyata ketekan mati. Maka di dalam kitab Jawahirul Uluya disebutkan itu dia akan tetap mendapatkan yukaffirus shaghair wal kaba'ir. Akan diampuni dosa-dosa kecil maupun dosa besar ya. Makanya nek sudah duit ayo daftar haji. Daftar haji dhisik. Pokok daftar. Berangkat kapan wis sembuh wis terserah Gusti Allah. Lek mati bagaimana? Oh enak. Dosa kecil dosa besar kita diampuni oleh Allah. Padahal gurung pernah haji. Ini adalah keutamaan daripada haji. Ma'azmi alaihi 'indal qudrah. Sudah. Nah, lalu kemudian haji itu ya disebutkan wa dzakara Ibnul Imad dari Ibnul Imad anna hikmata turakkibihi minal ha wal jim. Haji itu kan terdiri dari huruf 2 ya, ha dan jim. Dan arti daripada ha itu apa? Al-isyaratu ila anal ha minal hilim. Ha itu artinya al-hilim.
Hilim itu loman atau maha baik begitu ya. Wal jim, dan jim itu artinya al juzmi. Juzmi itu dosa, ad-dunub. Faka'anal abdu, seolah-olah hamba itu yakul, dia mengatakan kepada Tuhannya, kepada Allah, ya Rabb ji'tuka bijurmi, ya Allah, saya datang haji ini dengan dosa-dosa saya ya Allah, dengan jim tadi. Liyaghfirahu bihilmika, maka ya Allah dengan kelomanan panjenengan ya Allah, maka ampuni dosa-dosa saya. Itu hak dan jim. Ya. Jadi orang haji itu seolah-olah dia mengatakan kepada Allah, ya Allah saya datang dengan dosa saya, maka ampuni dosa saya semuanya. Wala yajibul hajju illa marratan wahidatan fil umri, maka wajib haji itu dalam seumur hidup hanya sekali. Karena Kanjeng Nabi ku haji ping pira rek? Sekali. Mek haji wadak tok, haji pertama dan terakhir Kanjeng Nabi sebelum beliau wafat di tahun ke-10 Hijriah. Kanjeng Nabi ku mek sepisan haji. Paham sampai sini? Haji mek sepisan sing haji. Apa? Sekali saja Kanjeng Nabi. Tetapi apakah tidak boleh haji berkali-kali setiap tahun haji? Boleh. Boleh saja. Ya. Namun demikian, kalau seandainya kita ini mampu ya untuk melaksanakan haji tiap tahun, dilihat dulu. Ada enggak di antara saudara kita, tetangga kita yang kurang mampu? Kalau ada keluarga saudara kita kurang mampu daripada sahabat haji ben tahun, padahal hajiku sing wajib ping pira? Sepisan, maka lebih wajib Anda mengutamakan saudara dan keluargamu yang tidak mampu tadi. Mending duitmu sing akeh mang klumpukno, ora usah haji, tapi sampean bagekno nang keluargamu sing kurang mampu. Insyaallah Allah akan mencatat panjenengan semuanya tetap haji ben tahun. Ini saya mau cerita sebagaimana satu cerita kisah saya teringat ceritanya salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang beliau ikut perang bersama Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu sahabat ini bernama Abdullah bin Mubarak. Ya. Abdullah bin Mubarak ini, beliau ini adalah seorang sahabat yang enggak pati sugih, enggak kaya. Wis kaya awan ngene iki lah, ya, enggak pati sugih. Tapi pengin banget beliau ini pergi untuk pingin. Abdullah bin Mubarak pingin, dia azam, dia niat dalam hatinya, ya Allah saya akan nyelengi, mudah-mudahan besok saya akan bisa pergi haji. Nyelengi, padahal ini di Mekah loh, nyelengi, karena jarak dari rumah beliau ke Mekah itu jauh, lebih daripada 2 marhalah. Maka nyelengi duit sampai terkumpul uang 500 dinar waktu itu. Untuk apa? Beli onta, kudu daftar haji. Kan zaman itu kan gurung ono, KBIK gurung ono, KBIH gurung ono. Apalagi di sana nggak usah orang mau berangkat tadi berangkat saja. Ya, sing deket enak. Ya, usah bentahun haji sing deket dengan Ka'bah. Ini salah satu kemuliaan. Ya, tapi walaupun begitu Kanjeng Nabi mek pira rek? Sepisan tok haji. Singkat cerita, Abdullah bin Mubarak ini kemudian mengumpulkan uang 500 dinar. 1 dinar itu kalau dirupiahkan sekarang Kuwait ya, pakai dinar Kuwait itu 1 dinar 47.700 sekian. Berapa? 47.700. Kalau dikali 500 dinar berarti berapa ketemunya? 47 kali 47.700 kali 500. 47 kali 500 sekitar 24 juta. 24 ya. 23 sekian lah. 23 juta atau 24 juta misalnya. Terkumpul uang 24 juta oleh Abdullah bin Mubarak. Dikaya kok tuku unta. Karena jauh. Wajib dia pakai kendaraan. Tuku unta dibuat untuk haji. Lah kok dilalah uang 24 juta tadi, 500 dinar tadi enggak cukup, kurang pun. 24 juta loh zaman itu. Sama ngerti harga unta berapa? Unta itu kalau sekarang ya, zaman itu saja 24 juta enggak cukup. Ya, kalau sekarang itu 100 juta. Dan 100 juta sampai 100 juta ke atas. Kok larang lho? Iya. Tadi sampean tuku unta itu padha karo numpak Avanza. Ya. Jadi tuku unta ya nang jalan raya nggo gaya apa? Gaya sabuk pengaman. Direken pawai sampean. Padha karo numpak Avanza. Larang unta itu. Kenapa? Unta mulia. Ya, kendaraane Kanjeng Nabi.
Larang, langka, ono di kono tok. Oh, di Indonesia ono Ustaz di kebun binatang. Gak takon aku di kebun binatang. Maka beli onta dia nggak cukup uangnya. Kecewa kan dia. Ya Allah, terus ngumpul loh, kurang gitu. Akhirnya dia pulang kembali. Pulang dari pasar tadi, pikirnya pengen tuku unta, pulang. Di tengah-tengah perjalanan dia mengetahui seorang wanita. Ya. Ada wanita di pinggir jalan. Ya. Lalu kemudian Abdullah bin Mubarak ini kemudian kok tertarik dengan wanita ini. Maksudnya tertarik itu apa? Sambil dodok begitu, ya membelakangi Abdullah bin Mubarak, penasaran ini. Apa ini? Diparani, terus kemudian didekati, ditanya, "Wah ibu, panjenengan ini ngapain? Sama ini lapo?" Gak dijawab sama ibu ini tadi. Lalu kemudian tanya lagi kedua kali, "Sampean ki lapo?" Gak dijawab. Pentelu dijawab, "Sampean ki lapo?" Wahai pemuda, ya, sampean tahu ini saya ngapain? Ditunjukkan oleh wanita tadi karena dia awalnya menutupi, ditunjukkan lah kok dilalah dia ini lagi apa? Mencabuti bulu ayam. Bulu ayam dicabuti. Wis mati tadi. Dilihat oleh Abdullah bin Mubarak, loh kok wis gano apa? Ndase wis gano. Ditanya terus mambu. Bangkai. Tanya ini Abdullah bin Mubarak, "Bu, ini bangkai ayam ya?" Dijawab, "Iya, na'am. Ini bangkai ayam." "Ya Allah, Bu, sampean mangan haram, katene mangan haram." Dosa lho, sampean ngerti iki haram kan? "Iya, saya tahu ini haram. Ini haram bagi engkau tapi halal buat saya." Kaget ini Abdullah bin Mubarak. "Loh, lah kok bisa demikian? Kenapa?" Sama ngerti, ini ayam bangkai saya dapat tadi di jalan, ya, lalu kemudian alhamdulillah ini nikmat dari Allah, maka saya ambil bangkai tadi, ya, lalu saya cabuti bulunya, maksud saya ingin saya masak untuk saya makan untuk saya dan anak-anak saya. Ketahuilah suami saya baru meninggal di peperangan. Suami saya meninggal dan tidak meninggalkan harta warisan sedikit pun. Maka bagaimana cara saya makan? Saya nggak punya pekerjaan. Maka ada bangkai ini saya makan. Maka halal buat saya, haram buat sampean. Halal kan? Karena terpaksa. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, "Faman iturra ghaira bagin wala 'adin fala itsma 'alaih." Kalau dia sebenarnya nggak pingin dan dia nggak berlebihan di dalam hal itu, maka itu fala itsma 'alaih, nggak ada dosa buat dia. Terpaksa. Mangan bangkai. Kanok mana sing dimaem? Kanok mau sing ngekei. Jelas sampai sini ya ceritanya ya. Lalu kemudian kata Abdullah bin Mubarak, "Ya Allah, saya suudon sama panjenengan." Nangis ini Abdullah bin Mubarak. Dia galau, bingung. "Ya Allah, aku ini pengen haji. Saya ini pengen haji. Ngumpulno duit wis suwe, gawe tuku unta, aku iso berangkat haji." Lalu kemudian dia berkata pada dirinya sendiri, "Hei Abdullah bin Mubarak, apakah pantas engkau haji tapi engkau membiarkan ibu ini tadi dia mati kelaparan? Afdol mana engkau haji atau membiarkan dia ini mati kelaparan?" Maka dia katakan di dalam dirinya yang paling dalam, dia mengatakan, "Wis gak apa-apa, saya gak haji, biarkan." Dia doa dalam hati, "Ya Allah, saya ikhlaskan, saya relakan harta saya ini semua saya berikan kepada ibu tadi, saya gak haji ya Allah untuk tahun ini. Ya Rasulullah, saya gak haji tahun ini, tapi saya pengen ngasih orang ini." Dikasihlah uang yang 500 dinar tadi kepada ibu tadi, semuanya dikekno kabeh. "Bu, ini gawe sampean ya, ada uang 24 juta rupiah gawe sampean ya. Ini buat sampean kehidupan sehari-hari. Maka saat ini ayam itu menjadi haram buat sampean. Wis tuku sing halal." Senang ibu ini, nangis sambil mengatakan, "Ya Allah le, matur suwun, terima kasih, muga-muga Allah meridhoi panjenengan." Pulang Ibnu Mubarak karena sudah diikhlaskan, tapi ya ada sedikit kekecewaan begitu kan. Wis sudah, maka kemudian datanglah, seolah-olah datang seorang manusia, malaikat yang berbentuk manusia, mengatakan, "Wahai Abdullah bin Mubarak," ya, di dalam mimpinya dia mengatakan, "Wahai Abdullah bin Mubarak, sampean ojo kuatir. Dengan ikhlasi panjenengan ngekei wong kumang, ya, sampean wis haji."
wis dianggap haji mabrur. Kaget ini, tangi bangun dari tidurnya Abdullah bin Mubarak. Nah, selesai orang pergi haji, terus mari haji kabeh, mulai kabeh, tonggo-tonggone sing haji mengus mulai kabeh. Dikatakan, "Loh, Abdullah bin Mubarak, sampeyan wis mulai ta?" "Loh, mulai to ngendi? Haji." "Loh, aku iki gak sida haji, dol." "Oh, dol gemuk." Ya. "Gak sida haji aku, saya enggak jadi haji." "Loh, ya opo sih kon iki goro aku niki?" "Loh, enggak temen aku gak sida haji. Aku pas haji ku nemono sampean tawaf di kono. Sampean nyopo aku cak ngono. Sampean ndek sa'i ketika sa'i Safa Marwah, tak delok sampean paling semangat di kono." Iki kedendengen Abdul. Melomo. Apa iyo? Terus saya lihat ketika engkau tahallul, engkau juga ikut tahallul semuanya. Engkau melakukan semua rukun haji, mesti aku ketemu sampean. Kon goro, kon paling goro. Apa kata Abdullah bin Mubarak? "Aku gak haji." Dia ngomong. Sik ngotot. Cerita dia. "Saya tuh begini cerita." Maka sahabatnya tadi, tetangganya tadi yang haji itu, dia nangis. "Ya Allah, Abdullah bin Mubarak, wallahi demi Allah, Allah ridho kepada engkau." Maka setelah itu tiap tahun ternyata Abdullah bin Mubarak ada di sana. Abdullah bin Mubarak. Gara-gara apa? Ngekei tanggane mang. Ngekei ibu-ibu sing gak mampu. Maka di sini menjadi dalil bahwasannya kalau Anda sudah pernah sekali haji, wis mandek wae, mending duitmu celeng ngono, iki lho, gayen nyumbang fakir miskin. Insyaallah sampean ya, model sampean iku ndek kono nggih. Kaya Imam Abdullah bin Mubarak, sahabat Nabi Muhammad SAW. Enggak pernah haji tapi wis dapat titel haji mabrur. Tak omongi zaman ya. Di Arab Saudi itu ataupun di daerah manapun, orang ketika pergi haji, iku gak ono rek titel H di ngarepe. H Muhammad Salam ora ono. Lek ancen ono titel H di depan, maka yang berhak mendapatkan titel H siapa? Nabi kita Muhammad. H Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah begitu? Enggak ada titel haji. Onoe mung ning Indonesia. Makanya kalau ada orang dia pergi haji mek goro-goro cek oleh titel haji, pengen diceluk haji, itu salah besar. Ono wong pernah haji, ya. Ono wong manggil, ada orang manggil, nyeluk. "Salam." Gak noleh. "Salam." Gak noleh. "Haji salam." "Oh nggih, dalem." Baru noleh. Ini orang gak bener ya. Ono apa sing ngono? Oh, ono. Saya pernah menjumpai sendiri. Makanya aku ngomong ini. Pernah ada begitu. Kalau diceluk haji gak? Noleh. Ya Allah. Hajimu tertolak eman-eman. Anda riak dengan haji Anda. Pengen dapat titel? Wes talah. Nanti titel mulia dari Allah untuk kita itu ya terakhir apa? ALM almarhum. Selesai. Ya enggak? Ikut titel sudah yang paling mulia dari Allah. Almarhum itu apa? Yang dimuliakan. Almarhum Muhammad Salam, yang dimuliakan Muhammad Salam. Mulia rek. Ya prasamu. Senajan sampean iku apa jenenge? Titele dukur. Profesor, doktor, kiai, haji. Oh. Sapa? Tuane. Dokter Andes. Insinyur. Prajurit TNI. SPP. AD, AL, AU, KB diborong. Ya. Saipul, Yusuf misalkan, ya. SPDI, MSI, ya. Micin, ya. MSG. MAG, ya. Magister Alam Goe. Wabe ono terakhir apa? ALM. Apakah kalau sudah dibaca tulisan ditulis KB? Profesor ALM, profesor doktor apa gitu? Profesor doktor Andes hilang kabeh. Kari ALM. Itu adalah julukan yang mulia dari Allah. Jadi jok sombong. Paham? Takoni wong. Sampean anunya apa, Ustaz? Almarhum melak marhum. Tapi kudu moro terus kemudian sampean engko dadi MC misalkan ya, pengajian Maulid Nabi misalkan. Ngundang sapa misalkan? Ustaz Habib Jamal misalkan. Al-Mukarram, almarhum Habib Jamal di kepala.
Ya. Almarhum, al-mukarram itu sama artinya yang dimuliakan, tapi tempatkan pada posisinya. Jadi MC almarhum. Kok katik dalil lho, jare guruku biyen tau ngomong almarhum iku mulia. Oh, jangan diculak. Itu di Tanjung. Paham ya? Jelas ya? Maksud saya gak usah bangga-banggaan dengan titel haji, titel apa, ndak usah. Paham? Ya makanya saya tuh takut sebenarnya, takut masalah kayak apa namanya, misalkan diundang kemana itu mesti ditakon. Anunya apa? Apa namanya? Pangkatnya apa? Maksudnya titel, gelar panjenengan apa Ustaz? Kan saya sarjana. Gak enak gua ngomong SPDI kan gak enak. Ya. Biasa aja, enggak ada titel saya. Mau salam ngono wis. Tapi ngono ku yo kadang takmir makso. Enggak harus ada ini, harus ada. Yo sak karepmu wis takmir karepmu. Oke, titel opo sak karepmu. Kadang ana sing sampai salah nyebut SPD, ya kurang i sakjane. Tapi ngono ku di hati ngomong kurang i sak. Jadi ya itulah. Ya. Wis gak usah bangga-banggaan dengan apa sih titel, wis gak penting ya, gak penting. Makanya orang haji itu yang penting adalah niat al-qasdu tadi. Bermaksudnya kita untuk ibadah kepada Allah. Hati dengan hal itu. Dan orang yang haji itu sudah mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Kalau dia itu hajinya memang benar-benar makbul, mabrur, diterima oleh Allah. Ya, berapa banyak orang yang haji itu ternyata nggak diterima oleh Allah. Ya gara-gara itu tadi, salah maksud, salah niat. Saya pernah melihat di Trans TV atau Trans 7 itu. Apa itu namanya? Sing biasanya horor-horor kayak apa sih? Jomia. Bukan. 7 keajaiban dunia ngono niku lho apa sih? On the spot. Saiki wis almarhum on the spot. Almarhum, wis mulia. Saya pernah lihat itu sudah lama. Ada wanita ceritanya dia itu haji. Kok kemudian wanita ini tadi niat hajinya itu niat mejeng. Niat traveling. Sugihan. Niat traveling. Singkat cerita sampai sana, itu keanehan pertama dia rasakan ketika nyampe di sana. Apa? Keanehan pertama ketika dia makan, makanan apapun itu rasanya hambar kan rasanya. Kan biasanya di on the spot kan diwawancarai terus, ini burung melangun arek ireng. Terus suaranya disamarkan. Ya kan gitu kan. Suara man. Azana kayak gitu. Bukan. On the spot, saya ingat on the spot. Terus kemudian dia itu cerita keanehan pertama ketika makan dia nggak pernah ngerasain apapun. Opo ae wis. Hamban. Wis aneh kan. Baru kemudian yang kedua dia itu ketika di Ka'bah atau di mana saya lupa. Dia selfie gitu ya. Terus kemudian dia semaput. Semaput gak sadarkan diri, dibawa tim medis. Nah kok ternyata di sana itu sampai beberapa minggu. Koma. Gak ada hujan, gak ada angin, dia gak sakit, sehat. Selesai koma, dia bangun selama beberapa minggu tadi. Kemudian dia melihat pertama kali itu adalah ketua kloternya. Ketua rombongan kiainya lah, ustadahnya lah. Dipeluk ustadahnya tadi. Nangis sejak-jajinya dia. Nangis cerita ketika sadar itu. Cerita dia ngomong begini. Saya itu selama saya koma, saya seolah-olah diperjalankan. Diri saya ini diperjalankan. Ditunjukkan neraka bagaimana. Sampai nang neraka rek kayak Kanjeng Nabi ya. Isra Mi'raj. Dia pernah kok dia di neraka. Dia disiksa oleh malaikat penjaga neraka, dijambak rambutnya. Brodol kembali lagi dijambak lagi oleh malaikat. Lalu kemudian siksaan yang selanjutnya dia itu apa? Seolah-olah dia itu kayak mau diterkam ular. Ada ular besar menerkam saya. Kembali lagi diterkam lagi. Cerita nangis ini orang. Dia udah sebut itu. Dah dia cerita sama punyanya ditanya, "Opo sampean? Sebelum haji sampean niku ono opo? Duwe dosa opo sampean?" "Saya enggak punya dosa apa-apa. Cuman sebelum saya itu berangkat haji, niat saya sama sekali gak pengen niat ibadah nang Gusti Allah. Saya pengen saya mejeng tok wis. Pokok mejeng, aku foto tak pamerno koncoku. Iku yang berada di dalam pikiran saya." Maka saat itu pula dibalas oleh Allah.
ditunjukkan yang seperti itu. Niat. Ya pentingnya nih. Jadi lek wis dikono muga-muga kita diberikan rezeki oleh Allah. Amin ya Allah. Ojo niat sing macam-macam. Ojo sing niat ngene. Dak ibadah saja. Ojo ngerentek, ojo sudo nang wong. Banyak saya dapat cerita dari teman-teman saya yang sudah pernah haji. Ya. Ngerentek wong daerah Mali sana. Dia ngerentek wong iki cek wireng wong. Teman saya wireng wong gitu. Kok sih tandang ngono lho. Dalam hati tapi morot yang kok nirang kok sih tandang yo ya. Wireng, siapa batin. Batin tok lho. Batin tok bayangno. Batin. Ya Allah. Setelah batin itu kok dilalah, dia itu kemudian jari tersesat, terpisah dari kloternya. Padahal mang bareng. Semua hilang musuhnya. Tersesat tenan. Tersesat wis. Sampai hampir seharian dia tersesat. Bingung, kak gua HP di hotel di maktab katanya. Bingung cari nang di jauh gak rumah Masjidil Haram sik pisan nang kene jare. Akhirnya dia inget, kok gara-gara kemang suudon nang iki Mas. Ini bener teman saya cerita, lah kok dilalah dia ketemu ambil wong sing dikrentek iku Mas. Nek wong Mali Mas. Ketemu orang Mali ini tadi tersenyum sama dia. Ya, yo rodok bahasa Inggris, rodok bahasa Arab gitu lah, karena dia kan nggak paham juga ya. Lebih banyak bahasa isyarat gitulah. Kayak film apa itu God Must Be Crazy itu ya. Yang seperti itu. Mungkin seperti itulah. Pokoknya dia jari ini ngomong ambil wong Mali Bang. Dia cerita saya ini tersesat. Sudah, sama dia kemudian diantar. Sama orang Mali diantar. Diternorek. Di komang di India nih. Lah kok dilala kemudian nggak sampai beberapa lama ketemu salah satu jamaah dia, rombongannya dia dari Indonesia. Ketemu. Loh, sampai digoreng wong-wong, iya iki tersesat. Gara-gara sapa wong Mali. Sing dirasani Bang. Lihat caranya Allah ya. Kalau saya mikir iki paling malaikat Gusti Allah. Yang memang ingin menguji orang-orang yang haji. Kan gak masuk akal lah. Masjidil Haram sak mulu gede nih. Nah kok dilala pas tersesat ketemu wong gimana ya? Wong Mali. Jarene kok seliti dandang tuh mau. Semplok nih seliti dandang. Makanya lek wis haji kok ojo niat macam-macam. Ojo suudon nang Gusti Allah, ojo suudon nang wong. Wis pokoknya wis kudu bener-bener bersih tenanan. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dimampukan oleh Allah. Amin. Pergi haji dan umroh. Ya. Setiap tahun insyaallah mudah-mudahan kita bisa ziarah Makkah wal Madinah, ziarah kubur Kanjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa sholawat di depan makam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu ala hadhihi niyah wa bi kullatin sholihah wa ala hadati Nabi Muhammad bisirul Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa qurratul warham wa anta khairur rahimin amin. Panjang kalau belakang itu ada gasek sambil keluarkan. Satu di sini, satu di sana. Tolong angkat pribadi. Halo, assalamualaikum. Gimana? Apa tak? Kalau kaki kamu ini kaki kaos. Berapa orang itu? 4 Ini mungkin masing-masing ya Allah. Kurang Sudah, cukup. pasaran. Itu dimakan. Nih, pisangnya. Boleh. Boleh, Kansa. Minggu depan jadi maulid ya. Jam berapa? Kalau saya kok pagi. Sama ada acara? Ya. Terus sore. Seperti ini. Oh, pagi bisa. Pagi enggak bisa. Sore bisa. Sore bisa. Menawi napa ngeten sak derenge asar lari punten mriki ngoten. Oh iya. Maksud saya begitu. Jadi cek kami sore. gimana teman-teman? Sore.
Tapi saya harap sebelum asar sudah di sini ya. Paling enggak atau setengah 3 atau jam 2 enggak apa-apa, lebih enak langsung kita mulai gitu. Jadi kalau maghrib kan, kalau asar kan mepet maghrib. Ya sesuai ngurek eman-eman. Ya, kita wis suwe kok sholawatan sekarang nih. Gimana? Bisa ya? Nanti teman-teman yang alumni boleh silakan sama undang. Yang alumni ya, yang alumni. Mungkin angkatan sampean monggo silakan. Ya. Nanti kita sholawatan di sini, maulidan. Jadi di sinilah nanti teman-teman nanti cukup tempatnya. Nah, nanti kita baca maulid apa? Diba sama apa? Burda. Burda panjang kan. Iya, tapi yo ini Rotib diba napa rotib burda ngoten mau. rotib Rotib diba diba atau rotib atau burda. diba. Diba aja. Diba ya. Rotib diba. Ya wis terserah. Burda mboten nutut ngono. Dulu tiba ya rotib, nanti yasinan dulu, terus baca rotib, terus tiba. Jadi kita agak panjang nggak apa-apa. Tibanya nanti nggak bisa dibaca semua, biasanya kan disingkat-singkat ya, kita baca semua. Nanti ya sambil ada kosidanya juga. Nanti saya harap terbangan apa lah? Terbang Kerso. iki Alfian nih Kak. Anu Sat, niki kalau kemarin mantun ngobrol kali Alfian, terus si Alfian mboten saged. Soalnya tanggal 8 niku sore niku wonten acara kali guru nih. Kemana? Ten Sirojul. On napa? Syukuran ngoten lho, Sat. Sirojul. Sony di kamar. Terus nanti tak ani Nawi napa? dan Nek momen ini ya ansur itu. Kalau kan itu punya ada. Soalnya besar. mboten Sat. Alif. Satu ya. Wonten kali. Oh, sama mixernya juga. Nggih, mixer mic lengkap. Enggak apa-apa dipinjem. Ya wis nanti kabari saya. Kalau bisa nanti enggak apa-apa, nanti kalau ya harus masang sebelum itu berarti. Tapi siap kira-kira. Jam Awake mari jam 1 lah paling. Jam 1-an ke sini masang itu siap-siap. Iki enggak kerja. Cuma enggak bisa. Kula pun anu pun booking libur. Oh ya wis. Sip. Oke. Itu ya, nanti Booking saya libur, tolong. kan? Itu saja nanti ya. Jadi nanti sampai jam 1 ke sini, nanti kalau butuh ini saya tak sana juga. Saya tak merosong-rosong. Itu sakit Jadi kita siapkan dulu ya. Teman-teman sampean alumni bisa diundang ya. Yang mau hadir monggo. Termasuk nanti yang perempuan ya. Mungkin Mbak Dania mau ikut monggo, teman-teman yang lain juga monggo. Itu saja nih. Jadi deal ya jam sebelum masak di sini. Di Masar pun jam 2 lah gitu ya. Langsung kita sepakati jam 2 di sini gitu nggih. Mungkin kalau sholat asarnya gimana, Sat? Sholat asar masjid nanti saya di sini bisa. Oh, sejam. jamaah. Atau di sini kan musola ada, di belakangnya ada musola. Jadi Nanti mbak-mbaknya mungkin bawa rokok monggo. umumnya Kalau kita mulai jam 2, insya Allah jam 4 selesai rek. jam 2 yasinnya begitu Ustaz. Lah iya, kita mulai dulu yasinan Terus Baca pada asar rotib. niku rotib. sambil nunggu jamaah teman-teman. Ya tapi saya harap jam 2 sampun di sini semua. Nggih. Ya, itu ya. Nanti hadir semua Mbak Ella ada. Oh iya. Salsa enggak datang hari ini. Konten acara. Oh iya, acara ya. Besok bisa minggu depan kan? Bisa usaha insyaallah. Ya, nanti saya harap hadir semua. Ini Mbak Nia, Mbak Fitri bisa. Nggih. Yang Mbak Nurul itu siapa? Nggih, Mbak Nurul niku. Nggih, rencang Mbak. Oh, temannya sampai kerja di sana. Oh. Hari ini enggak ikut Nggih, insyaallah. minggu depan. Insyaallah. Ya, udah itu aja ya. Insyaallah jam 2. Nanti Andika terus Geswi jangan. Angel. Jadi apa? Saya gitu ya. Bilang nanti. Nah, ini Geswi. Bakal muncul lah ya. Isi aja nanti insyaallah. Dihabiskan dulu. Sampun.